Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan DEK 1 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 bulan 5 tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 3 dengan mapel PPG SKI. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah masa dewasa Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini, nak? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa, hebat. Sekarang ibu guru mau memeriksa kerapihan pakaiannya. Silakan berdiri. Ya, apakah sudah tidak ada sampah di bawah mejanya? Sudah bersih, silakan duduk ke belakang saya. Iya. Alhamdulillah, hari ini ibu sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian untuk mengikuti mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Agar pembelajaran kita hari ini bisa lancar, marilah kita awali dengan berdoa. Sebelum berdoa kita apa dulu? Siapa yang bisa ke depan? Oke, silakan Asih. Sebelum kita berdoa, mari kita istirahat dulu. Dulunya siapa? Mulai. Hari ini kita belajar bersama di kampung Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia, Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama, Madura sampai Papua. Duduk dan rapi lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil siddiqin warzuqni rahmah. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bukakanlah akal pikiranku yang baik dan mudah. Amin. Ya, terima kasih Asih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya. Siapa kira-kira temannya yang tidak hadir sekarang? Hadir semua, nak? Iya, Bu. Hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu guru mau bertanya, siapa yang tahu perjanjian yang kita lakukan di dalam kelas? Ayo, perjanjian apa itu? Bicara dengan sopan. Oke, berbicara dengan sopan, apalagi? Belajar dengan tertib. Jadi peraturan yang kita buat di dalam kelas adalah berbicara dengan sopan dan belajar dengan tertib. Pintar anaknya ibu guru. Nah, sekarang siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Tentang masalah yang Iya, masa lahirnya Nabi Muhammad SAW.
terbaiknya apa? Speaking? Iya, kita speaking dulu sayang, ayo. Nah, silakan Asif. Iya. Saudara siapa? Iya. Yang bersih. Mulai. Di sini bersih, sana bersih, mana-mana semua bersih. Tak ada sampah terlihat indah, semuanya seru gembira. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat memahami kesabaran Nabi Muhammad lewat video pembelajaran dengan baik. Nah, yang kedua, kalian dapat mengetahui sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita perhatikan video pembelajarannya ya dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajaran yang berjudul masa karena di usia yang masih kecil, Rasulullah sudah menjadi seorang yatim piatu. Namun, semua itu telah menjadikan Rasulullah kecil menjadi seorang anak yang mandiri. Di masa kecil, Rasulullah telah memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Rasulullah tetap menjadi pribadi sangat mulia dan bersama. Anak-anakku sekalian, Rasulullah ketika remaja semakin bekerja, termasuk bekerja membantu pamannya yaitu Abu Thalib. Rasulullah kerap membantu sang paman untuk bekerja menggembala kambing. Dan selain menggembala kambing milik pamannya, Rasulullah juga menggembala kambing milik penduduk Mekah. Dan Rasulullah mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Anak-anak, tahukah kalian bahwa para nabi rata-rata pernah menjadi penggembala kambing? Banyak pelajaran baik yang dapat diambil dengan menggembala kambing. Di antaranya adalah melatih kesabaran. Nah, anak-anak, tidak hanya di masa kanak-kanak dan remaja Rasulullah yang berperilaku terpuji, namun perilaku terpuji. Rasulullah Muhammad sangat terkenal di antara para pemerintah sebagai seorang pemuda yang suka bekerja keras, bertanggung jawab, santun, jujur dan dapat dipercaya, selalu menepati janji dan selalu mengucapkan kata-kata yang santun. Ini menjadikan Rasulullah sangat disenangi. Perilaku terpuji Rasulullah ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti kita pasti akan disenangi oleh teman-teman di sekitar kita. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Rasulullah dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengarkan nyanyian yang diadakan di suatu rumah di Mekah yang sedang Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terpapar, matahari sudah terbit dan pertunjukan itu Rasulullah melakukan perjalanan dagang yaitu ke Syam. Saat itu Rasulullah berusia 12 tahun dan Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Nah,
satu itu adalah memiliki sifat rendah hati. Apa ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan al-amin? Oh, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Adalah orang yang dapat dipercaya. Iya, pintar sekali. Jadi al-amin adalah orang yang dapat dipercaya. Setiap ucapannya dapat dipercaya. Apa ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok 4. Oh, siapakah nama paman Nabi Muhammad? Iya, siapa yang bisa menjawab? Siapa nama paman Nabi Muhammad? Siapa? Apa? Siapa nama pamannya? Iya, nama pamannya Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Nah, sekarang ibu guru akan bagikan LKPD-nya ya. Harus dikerjakan dengan tertib. Nah, silakan nak, naikkan pulpennya semua. Ya. Ya, kelompok 1 akan membahas beda-beda ya, beda-beda tugasnya. Akan meringkas tentang kejujuran dan cara berdagang Nabi Muhammad ya. Kelompok yang kedua, Utsman bin Affan, dia akan meringkas tentang Nabi Muhammad pada saat bekerja. Oke. Nah, kelompok ketiga apa? Siapa nama kelompoknya? Abu Bakar As-Siddiq akan membahas tentang tekungnya dalam bekerja. Oke, kelompok 4 akan membahas tentang kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad. Oke. Nah, silakan dikerja nak. Beri pendapat ya. Iya, oke. Nah, masukkan pendapatnya, saya kerja bersama. Iya. Nah, ini kan ini dalam bekerja. Apa-apa pada saat beliau bekerja, apakah dia tekun dalam pekerjaannya? Ya, oke. Nah, sudah selesai sayang? Ya, sudah selesai ya. Sekarang ibu guru minta kelompoknya siapa? Abu Bakar bin Khattab untuk naik ke depan, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya, kita Jujur dalam berdagang. Saat Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapatkan kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah di negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Ya, oke, silakan. Terima kasih nak. Silakan kelompok 2. Silakan naik mempresentasikan hasil diskusi. Nabi Muhammad SAW saat bekerja, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW berdagang tidak membuat rugi, bahkan dia mendapatkan keuntungan yang besar sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang senang dan banyak membeli barang yang didatangkan sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad
terima kasih nak. Ya silakan kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq, silakan naik ke depan nak. Ya, oke silakan nak. Bahkan dalam bekerja, Nabi Muhammad SAW pernah mengembalakan kambing. Beliau juga pernah berdagang di dalam setiap pekerjaan. Beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh karena tanggung jawab. Silakan nak, terima kasih. Silakan kelompok siapa? 4. Usman bin apa? Nama kelompoknya Usman bin Affan. Ayo silakan nak. Saya masih kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Saya masih ingat beliau tidak harus hidup dalam kondisi yang usia anak Nabi Muhammad SAW tidak seperti Anies meninggal dunia di usia tersebut. Beliau sudah dalam keadaan yatim menginjak remaja kini harus kehilangan umur. Sosok orang tua yang beliau sayang yaitu meninggal waktu yang lalu. Bagaimana paman beliau tapi kondisi tersebut justru menjadikan Ya, oke sayang, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali nak. Ya, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kalian dari kelompok 1 tentang kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad itu adalah pada saat beliau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Rasa sabar yang dimiliki beliau itu patut kita contohi. Nah, terus yang kedua, kelompok yang kedua tentang pada saat Nabi Muhammad saat bekerja, beliau itu orangnya sangat rajin dan dia tidak malu pada saat dia disuruh oleh pamannya untuk apa? Bekerja mengembala kambing. Nah, terus kelompok yang ketiga, apa tadi presentasinya? Jujur dalam berdagang. Artinya beliau itu tidak pernah curang pada saat berdagangnya. Dia menjual barang itu barang yang bagus, bukan barang yang rusak. Jadi kelompok yang keempat, beliau itu pada saat apa? Iya, beliau itu pada saat ditinggalkan oleh kedua orang tuanya itu beliau tetap sabar dan tetap menjalani kehidupannya. Oke sayang. Ya, baik anak-anaknya ibu yang soleha dan yang soleh dan soleha. Sekarang ibu guru akan bagikan tes formatifnya ya untuk mengukur apa yang kita ketahui tentang masa dewasanya Nabi Muhammad. Ya. Untuk mengukur pengetahuan kalian ya, ibu guru mulai dari kelompok 1. Minta tolong ibu guru saya kita bagikan teman-teman. Ya, kelompok kedua. Kelompok ketiga. Ya, makasih. Bagi sama. Ya, kelompok keempat. Biar nih. Bagi-bagi kelompok. Silakan dikerjakan. Ada yang kurang dipahami nggak? Paham? Iya, apa ya? Ada yang tidak dimengerti nggak? Tidak ada, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kelompok 4 bagaimana? Paham? Iya. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah.
Oke, makasih. Makasih, Nak. Nah, kelompok kedua. Iya, makasih. Ya, makasih, Nak. Nah, sekarang tepuk diam dulu karena ibu guru mau periksa dulu hasil tes formatifnya. Jadi tepuk diam dulu. Tepuk diam. Ya, oke, dulu mau periksa dulu ya. Ya, baik anak-anaknya ibu yang soleh dan solehah, ibu guru sedang memeriksa hasil dari tes formatif kalian. Dan alhamdulillah hasilnya sudah baik ya. Walaupun masih ada siswa yang belum mencapai nilai baik. Nah, pada pertemuan berikutnya ibu guru akan memberikan kembali evaluasi ya bagi yang nilainya belum baik ya. Nah, oke. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, ibu guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian pada saat belajar tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW? Bagaimana katanya? Baik. Karena apa? Belajar sambil apa? Belajar sambil bernyanyi. Belajar sambil bernyanyi. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hari pernikahannya Nabi Muhammad. Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru akan ya baik anak-anak ibu yang lihat. Nah, adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini apa ya Nak? Ayo kita sama-sama menyimpulkan. Apa tentang apa? Kesimpulannya? Kesabaran apa? Kesabaran Nabi Muhammad kesabaran Nabi Muhammad SAW pada saat beliau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kakek dan paman beliau. Dan yang kedua, pada saat beliau bekerja, beliau begitu bersabar pada saat mengembala domba. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pada saat Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah.